Oke guys, selamat datang kembali di Holy Pep Talk. Gue bersama host kalian Benedictus Brand Prakoso, bisa dipanggil Brandon. Dan saya adalah Innocentius Karus Joa yang sudah Anda kenal sayang. Ya. Oh masih sayang. Masih sayang ternyata yang belum Masih, ganti dia. keren udah ganti. Kita udah ini nih, kita hari ini episode berbeda nih. Kan Iya. Dari kemarin tuh kita minta ada yang nanya tuh ya di kolom komentar ya. Iya. Nah itu sekarang pertanyaan udah kita kumpulin nih guys. Jadi sekarang kita tanyain gimana? Jadi ini adalah kumpulan pertanyaan dari para penonton Holy Pep Talk. Iya nggak tuh. Khusus untuk dokter ya. Bukan untuk kita ya. Karena kita sebenarnya tidak memumpuni apa-apa. Iya. Ini juga pertanyaan nggak cuma dari kolom komentar kok. Kalau misalnya mau WA juga bisa ya? Iya betul nggak sih? Oh iya betul. Betul, ternyata juga ada dari WA. Oh berarti ini kumpulan pertanyaan dari Semua orang. dari Iya. WA dan juga akun YouTube itu. Mau disebutin nggak nomor teleponnya? Nggak usah lah. Oh, oke sih, kirain boleh. Nggak usah. Ya udah. Lanjut Oke, ya. kita masuk aja ke Q&A ya. Q&A time. Oh, bentar sebelum kita mulai. Apa tuh? Kita kenalin dulu, kita lupa. Oh iya, bener. Kadang gue suka lupa cuy. Iya bener. Ayo lanjutin. Silahkan deh, lu yang kenalin. Jadi sekarang kita sudah bersama Dr. Joshua. Halo. Mohon maaf ya dok, kita baru kenalan nih karena kita terlalu asik berdua. Iya nggak apa-apa. Lu asik berdua cuy. Bahasa lu kurang serak aja gitu buat gua. Oh iya, gimana? Jadi Bahaya. lanjut. Hah, kenapa? Nah, udah karena udah dikenalin, berarti sekarang kita langsung aja masuk ke Q&A time. Oke guys, kita getting ready nih buat Q&A guys. Ini udah. Kita udah siap banget buat baca-baca pertanyaan-pertanyaan Yoi, kalian Bang. ya guys ya. Ini serasa, wih. Di sini saya seperti supporter sendiri ya. Supporter bola gak sih? Iya, bintang sendiri saya. Pertanyaannya, Dokter Jo, apakah dengan adanya mutasi virus COVID-19 ini sama bahayanya atau lebih bahaya sebenarnya? Nah, yang kedua, maksudnya Satu-satu. jadi ini orang langsung nanya 3 pertanyaan dok. Oke. Banyak nanyanya tuh orang ya? Borong ya pertanyaannya. Oke. Suruh cari sendiri enak. Itu yang pertama tadi dok, apakah mutasi COVID-19 ini sama bahayanya atau lebih bahaya? Terus yang kedua, apa manfaat suntik? Oh, Suntik apa? suntik apa nih? Suntik AB. jangan-jangan. Makanya nih, kalau suntik tinta kan beda juga ya, suntik tinta. Iya, kalau suntik tinta kan buat ngisi printer. Vaksinasi mungkin, kali ya. Mungkin vaksinasi. iya kali buat vaksinasi kali mungkin ya. Terus maaf, ada lanjutannya dok. Apa manfaat suntik? Kalau pada akhirnya orang yang sudah disuntik masih juga bisa meninggal karena COVID. Waduh. Itu dok pertanyaannya dok. Oke. Jawab sekarang atau ada lagi pertanyaan? Ada lagi, ada Oh, 3 ada pertanyaan. lagi. Nah, yang ketiga ini, kenapa orang yang tensi tinggi tidak boleh disuntik? Oke, Terima kasih. iya. Oh, mungkin maksudnya disuntik ini divaksin kali ya. Vaksin, ya. Mungkin yang pertama dulu ya. Oh, Tadi udah boleh pertanyaannya jawab, apa ya? udah boleh jawab. Udah boleh jawab. Yang Oke, pertanyaan oke, apa ya? stop. Saya lupa tadi. Yang pertama, apakah dengan adanya mutasi Varian virus ya. COVID-19 Oke. ini Jadi- lebih bahaya apa sama bahaya? Oke, jadi sebenarnya yang diketahui sekarang varian ada 4 ya. Varian itu mungkin dari awal kita taunya ada varian Brasil, ada varian India, tapi sekarang namanya udah diganti ya jadi varian Alpha, Beta, Theta, dan Gamma. Pakai nama biologi bro, Iya. biar kita tambah puyeng. Sorry, ini ngelihatnya potong-potong merah soalnya. 3D. Nah, varian-varian ini memang sebenarnya dia ada yang lebih cepat menular ya, dalam artian dia lebih cepat meningkatkan kasus di suatu negara seperti itu. Jadi memang kalau istilahnya tuh dia lebih gampang nularin dari satu orang ke orang lain seperti itu. Nah, untuk masalah lebih berbahaya itu untuk tingkat penularannya ya, untuk lebih berbahaya juga sebenarnya belum pasti ya apakah lebih berbahaya atau tidak. Tapi dengan semakin cepat dia menular ke orang lain tentu akan lebih berbahaya buat suatu negara tentunya kan. Karena lebih banyak orang yang tertular dan ya di lingkungan itu juga akan lebih berbahaya karena kan lebih gampang ketularan seperti itu. Jadi mungkin untuk pertanyaan pertama, dia kalau mutasi virus lebih ke risiko lebih cepat menularnya seperti itu. Dan itu memang sudah terbukti di beberapa negara dia lebih cepat peningkatan kasus begitu ada mutasi virus seperti itu. Jadi mungkin untuk dampak efek samping pada diri sendirinya mungkin belum diketahui. Belum Mungkin diketahui. untuk kayak luasnya gitu jadi lebih cepat Lebih cepat menular. Iya. Itu sih. Oh, jadi
Jadi lebih cepat bisa meningkatkan kasus ya di suatu negara seperti itu. Nah, yang kedua nih dok. Pertanyaan kedua itu tentang vaksinasi ya, tentang suntik apa tadi. manfaat divaksin? Oke. Sebenarnya vaksinasi itu tentu manfaatnya ada ya, dan tentu manfaat itu lebih besar daripada kerugiannya. Mungkin kita ambil contoh saja. Dulu ada suatu penyakit di dunia tuh namanya cacar monyet kalau nggak salah, itu dia variola. Nah, Apa namanya? Yang ada gendangnya. Iya gitu. nah si dulu di dunia tuh, seluruh dunia tuh ada namanya virus namanya variola. Tapi dengan ada vaksinasi sekarang udah nol, nggak ada kasus sama sekali. Nah mungkin kita bisa ya ya seperti sama prinsipnya di COVID ini juga, vaksinasi itu tujuannya adalah untuk kita menekan angka infeksi gitu. Jadi tujuannya apa sih divaksinasi? Tentu untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita ya, meningkatkan kekebalan tubuh supaya nggak rentan terkena virus corona. Kalaupun terkena juga, memang gejalanya itu nggak separah dengan orang-orang yang belum divaksin. Oh iya. Seperti itu. Jadi memang sudah ada penelitiannya juga, namanya vaksinasi itu nggak akan dirilis ya, nggak akan diedarkan, nggak akan dipakai itu kalau misalkan belum lolos uji klinis, belum lolos uji coba gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin vaksinasi itu dia udah melalui beberapa tahap sampai mungkin berbulan-bulan itu baru bisa akhirnya didistribusikan, dimanfaatkan oleh khalayak luas. Jadi manfaatnya yang pertama memang untuk meningkatkan kekebalan. Kalau misalkan ada yang terinfeksi itu juga bisa mengurangi risiko dirawat di rumah sakit karena ada gejala, atau mengurangi juga risiko kematian seperti itu. Jadi Tapi sebentar, kalau misalnya orang habis divaksinasi kan artinya masih bisa kena COVID gitu ya? Ya. Tapi nggak semematikan. Artinya itu kalau vaksinasi itu kan bukan yang menyembuhkan ya? Oke, vaksinasi itu mencegah sebenarnya. Vaksinasi itu mencegah. Bedanya vaksinasi sama imunisasi itu apa? Ya kurang lebih sama, dia tuh sama-sama meningkatkan kekebalan tubuh. Cuman prinsipnya adalah kalau vaksinasi atau imunisasi itu untuk mencegah ada penyakit masuk ke dalam tubuh. Kalaupun masuk itu bisa langsung dilawan langsung karena kita udah punya antibodinya di badan seperti itu. Jadi vaksinasi tujuannya itu bukan buat mengobati ya. Kalau mengobati artinya dia udah kena penyakitnya dulu baru dimasukin obat. Kalau vaksinasi udah kita disuntik dulu baru penyakitnya begitu masuk dia nggak bisa menimbulkan gejala, nggak bisa berdampak yang luas ke dalam tubuh karena kita udah punya tentaranya lah, udah dimasukin. udah disiapin tentaranya. Ya seperti itu. Terus Itu pertanyaan kedua ya? Pertanyaan ketiga. Oh, dari yang ketiga. Orang yang tensi kenapa nggak Mohon boleh maaf. divaksinasi? Orang yang Oh, iya. yang tensinya tinggi nggak boleh divaksinasi. Pegal juga ya pakai kacamata. Kenapa orang yang tensi tinggi tidak boleh Ini orang-orang ngobrol kacamatanya dibuka. Woi bro, terang bro. Oke, kenapa tensi ya? Sebenarnya Iya, gini, kenapa orang-orang tekanan darah tinggi itu nggak dianjurkan vaksin? Sebenarnya sekarang udah enggak ya, tapi memang ada syarat. Awal mulanya kenapa nggak boleh vaksin mungkin atau sebaiknya tidak vaksinasi itu karena secara jumlah itu banyak yang lebih kena COVID karena mereka punya riwayat darah tinggi seperti itu contohnya. Jadi istilahnya mereka lebih rentan lah terkena coronavirus itu. Dan dengan kondisi seperti itu tentu kalau misalkan divaksin juga akan lebih rentan karena kan akan dimasukin nih zat coronavirusnya itu ya, mungkin dalam bentuk dia udah mati ataupun dia masih virus yang dilemahkan, tapi intinya kan dimasukkan benda asing, jadi pasti akan lebih berisiko. Cuman sekarang peraturan yang baru memang itu boleh semua orang-orang yang punya riwayat darah tinggi itu boleh menerima vaksinasi, tapi dengan syarat 3 bulan terakhir tuh dia kontrol minum obat rutin, yang misalkan sehari minumnya 3 kali tuh rutin tuh dia 3 bulan, terus tekanan darahnya juga selalu terkontrol di bawah 140/90 mungkin. Nah itu kalau misalkan sudah terkontrol nggak masalah, itu bisa divaksinasi. Kalau yang nggak terkontrol baru yang sebaiknya berobat dulu sampai dia stabil baru nanti divaksinasi. Untuk mengurangi ini aja risiko terjadi efek samping. Efek samping. Iya, Oh, iya, seperti benar. itu. Ini gue dari tadi ngeliatin Carlos kayak matanya merem, gue takutnya dia tidur dengerin penjelasan cuy. Ini ngeliatnya Nyaman begini ya? soalnya lubang yang gede di sini nih. Udah kan dari tadi ngeliat begini aja deh. Gue ngeliatin Carlos kayak aduh. Dikerjain nih kita sama produser. Udah enak banget nih bang nih.
Oke, pertanyaan dari orang kedua artinya. Oke, itu baru orang pertama ya tadi. Ini pertanyaan dari orang yang pertama udah selesai nih. Jadi tadi satu orang tuh nanya 3. Oke, nggak apa-apa. Maruk Bagus, ya, bagus. Maruk. Bagus. Nggak bagi-bagi parah banget ya. Bagaimana pendapat dokter tentang pertanyaan info kedua ya? beredar di medsos bahwa untuk menghadapi COVID yang penting kita makan, dan makan. Betulkah demikian? Hah? Bahasanya bagus banget ya cuy. Makan dan Bentar, makan. saya buka kacamata Nah, dulu ini, deh. itu kayaknya kedemenan lu tuh makan. Oke. Itu sebenarnya benar ya, karena intinya kan kita menghadapi virus itu sebenarnya kan istilahnya dia bisa sembuh sendiri selama kita punya antibodi atau kita punya kekebalan tubuh yang kuat gitu. Jadi makan itu kan sumber energi buat tubuh kita, dia sumber untuk kekebalan tubuh, dia memberikan kita energi buat beraktivitas. Jadi ya tentu sangat benar karena makanan adalah salah satu komponen yang membangun kekebalan tubuh kita. Tapi nggak hanya makan, itu yang penting. Makannya pun juga sebenarnya harus ada syarat ya, jangan makan sembarangan makan gitu. Makan chicken nugget tiap hari, tambah Indomie plus nasi. Apalagi gitu kan. Indomie kari spesial double pakai nasi. Nah, Gak pakai sayur lagi. iya. Nah itu kan mungkin kadar gizinya belum memenuhi kebutuhan tubuh secara harian. Jadi kembali lagi mungkin boleh nonton episode yang keberapa tuh, saya nggak tahu tuh episode yang episode keberapa? 2 kayaknya, 2 atau 3 ya, yang tentang makanan. ya tentang gizi seimbang itu bisa ditonton lagi karena gizi seimbang itu akan menjadi komponen kekebalan tubuh. Nah tapi itu harus dikombinasikan juga ya dengan nggak hanya makan tapi ada juga olahraga, terus jauhi stres. Kemudian juga kalau bisa hindari asap rokok dan seterusnya lah. Tidur yang cukup juga, istirahat 8 jam per hari. Jadi ntar jadi komponen. Gue udah -2 tuh guys, gue udah kurang tidur, makan yang gak teratur guys. Makan banyak, Iya oke. terus tidur banyak. Iya, oke. Emang kehidupan gue udah visioner banget emang. Udah persiapan pandemi banget udah. Dari dulu tapi itu Iya. ya. Gak apa-apa, Lu berarti bisa sekarang melihat masa depan artinya ya. Iya, makanya. berarti sekarang udah aman badannya, mudah-mudahan ya. Aman, amin. Oke. Stres lu gak banyak juga kan lo? Hah? Stres lu gak banyak juga kan? Iya enggak. Paling mikirin tukeran jadwal hari Sabtu aja. Jadi kayak gitu. Jadi apa maksudnya makan di sini juga nggak selalu makan yang sembarang juga kan. Betul. Harus ya tetap sehat juga. Ya, gizi seimbang. Nonton episode sebelumnya. Iya, nonton episode Mungkin nanti 2. ada ditulisin ya episode berapa gitu. Tonton aja dari episode 1 lagi guys. Ya. Biar nambah viewers kita guys. Iya loh, kita butuh viewer. Enggak sih, Oh, enggak. Kita butuh like guys. IG gua aja di like. Nah, pertanyaan ketiga. Ini udah beda orang. Oh udah beda, oke. Nah, orang ketiga ya, bukan pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan nomor 5 seharusnya. Apakah Vaksinasi cuy, vaksinasi. Maaf ya. Apakah vaksinasi yang kita dapatkan sekarang ini dapat mampu mencegah kita kena dari virus varian-varian baru gitu? Oh, oke. Jawabannya ya bisa, tapi kembali lagi kita harus tahu vaksinasi itu kan nggak 100% yang perlindungan. Dengan kita divaksinasi nggak 100% serta-merta kita pasti nggak akan kena virus. Gitu. Jadi tentu dia akan mengurangi risiko. Ada penelitiannya juga bahwa kalau si AstraZeneca itu juga dia efektif dalam mengurangi risiko penularan varian-varian virus yang baru. Sinovac pun juga udah ada penelitiannya, dan mungkin merek-merek vaksin yang lainnya itu semua sudah ada penelitiannya dan hasilnya kurang lebih sama ya, antara vaksin yang satu dengan yang lain semuanya bisa mengurangi risiko terinfeksi virus baik yang varian A, B, C atau D itu bisa. Jadi memang kembali lagi tujuannya vaksin itu bukan buat melindungi kita 100%, tapi kita bisa terhindar setidaknya lebih besar kemungkinannya berlipat-lipat kali daripada yang tidak divaksin. Gitu. Dan itu juga berlaku untuk varian-varian baru. Jadi maksudnya buat teman-teman semua nih yang nonton, ya maksudnya vaksinasi ini nggak 100% mengobati gitu, Tapi udah cuma lebih mencegah. better lah. Coba lebih better udah Kayak buat mempersiapkan badan gitu iya. kan. Ya. Mempersiapkan Mungkin badan. kalau secara statistik kan di Indonesia ada Sinovac, ada AstraZeneca ya sekarang ini. Nah kalau si yang merek Sinovac itu dia bisa
mengurangi risiko itu sampai 4-5 kali tertular COVID. Jadi kan bisa kebayang betapa besarnya efeknya perlindungan ke tubuh kita gitu. Jadi intinya adalah vaksinasi apapun itu yang sudah didistribusikan, mereknya apapun itu, semuanya baik untuk mencegah kita tertular COVID-19. Kalaupun tertular, risiko bergejalanya lebih ringan gitu. Dan risiko dirawat di rumah sakit dan risiko meninggal juga lebih kecil dibanding yang belum divaksin. Seperti itu. Gue pakai kacamata ini lo ngantuk loh. Iya makanya gue dari tadi udah lihat lu ngecek mata gitu kan. Gue takut lo ketiduran gitu kan, gue nggak bisa ngeliat juga. Pegel ya matanya. Iya. Lanjut pertanyaannya. Oke. Nomor 6 artinya pertanyaan ke-6 ya. Yakin? Maksudnya? Yakin. Yakin. Masker tidak bisa ditembus virus. Oh. Dua pertanyaan gitu. Mungkin waktu episode kemarin kan kita sempat ngebahas masker nih. Kan tentang ada yang masker scuba, terus dokter merekomendasikan lebih baik masker medis seperti ini kan. Nah di sini bertanyanya apakah yakin masker kayak begini tuh nggak bisa ditembus? Jatuh mohon maaf. Ya. Jangan dicium mic-nya. Oke, masker itu sangat efektif ya dalam mencegah transmisi atau keluarnya droplet dari saluran napas kita gitu. Jadi kalau dibilang yakin, saya sih 100% yakin. Nah, tapi masalahnya cara penggunaannya itu yang mungkin bikin pemakaian masker itu nggak efektif. Contohnya apa? Contoh masker yang udah kita pakai terus digantung di dagu gitu, atau yang dipakein kalung. Nah itu kan justru maskernya lebih rentan terpapar dunia luar gitu. Lebih baik nempel aja terus depan hidung dan mulut seperti ini. Kalau misalkan memang harus dilepas, disimpan di dalam kantong yang memang tertutup kantongnya. Jadi jangan jadi aksesoris yang digantung di sini. Kayak ada kemarin ada yang pakai begituan tuh kalung, lagi makan nasi padang, jatuh nasi padang yang ke Nah situ. iya itu. Kalungnya bau rendang. Bagi yang sadar aja tuh. Masker yang sadar. Ada. Aja. Masker rasa rendang. Nah yang justru yang seperti itu yang bikin penggunaan masker itu jadi tidak efektif. Kenapa? Karena kan jadi mungkin maskernya jadi basah atau bahkan memang sudah terpapar dengan dunia luar, terpapar dengan udara bebas, ya virus dengan mudahnya nempel di situ. Kemudian kita pakai lagi, ya gampang lah masuknya jadinya kan, udah nempel di hidung dan di mulut. Nggak ada gunanya pakai masker. Betul. Nah jadi seperti itu. Nah kalau masker kain memang dia nggak se-efektif masker bedah ya. Jadi memang lebih dianjurkan masker medis, tapi masker kain itu juga sebenarnya nggak disarankan juga selama yang pakai masker kain itu misalkan kita di ruangan ada 3 orang semuanya pakai masker kain, itu efektif. Kalau misalkan yang pakai masker kainnya cuma 1, yang 2-nya nggak pakai, tentu nggak efektif. Jadi intinya adalah penanganan COVID itu kerjasama ya, maksudnya antar kita itu sama-sama harus menggunakan masker untuk menjalankan protokol kesehatan. Jangan hanya 1 orang, sisanya enggak. Jadi itu ya sama aja saling bohong. tahu keadaan aja deh. Tuh, jadi bayangin aja kalau misalnya masker kain tuh kalau tidak salah efektivitasnya itu 50-60%. Ya kan, 50%. Misalkan ini pakai masker, teman lawan ngomong saya pakai masker, tentu 50% tambah 50% kan lebih efektif dibanding 50% yang satunya 0% nggak pakai masker sama sekali. Seperti itu. Jadi intinya sih gunakan masker itu pasti akan lebih efektif daripada tidak sama sekali. Maskernya juga jangan yang masker scuba ya. Iya. Masker scuba itu dia enggak partikelnya itu Ada tidak bisa. lubangnya lah, guys. Ya, dia tidak Masih bisa. masuk guys. Dia tidak bisa menyaring. Kalau ditarik rongganya tuh langsung kebuka. Iya, kelihatan deh itu pokoknya. Mungkin Bisa masker tembus. scuba itu emang dikhususkannya bukan buat kayak gini, buat naik motor Iya, aja gitu iya, kali betul. ya. Emang Bukan khususnya buat mencegah transmisi bukan virus. buat menghindari virus sebenarnya. Betul, betul sekali. Nah, jadi dari pertanyaan ini yang tadi yakin apakah masker mohon maaf. Ini tuh pertanyaannya gue kaget loh. Yakin? Ada nanya. Itu 2 pertanyaan gue pikir. Yakin masker tidak bisa ditembus virus. Jadi Yakin. yakin. Cuman emang dari penggunaan kitanya aja yang harus diperbaiki gitu ya. Betul. Misalkan kayak tadi nggak boleh pakai kalung, lebih baik nggak usah pakai kalung. Atau nggak kalung di sini tulisannya gembok ya. Gue mau komen tapi kayak ngeliat lu tuh kayak ngantuk gitu. Susah nih di sini. Jadi di sini tuh kayak cembung gitu loh. Serius. Coba dong, gue cobain dong. Itu keren banget. Coba. Jangan. Jangan. Oh iya bener jangan. Bahaya Nggak cuy. boleh virus. Jangan. Virus.
Virus lupa. Bandel lu ya. Hati-hati. Oke, gimana? Udah Ada lagi nggak semua belum? pertanyaannya? Lu mau nanya lagi nggak? Kita sebenarnya masuk 1000 pertanyaan. Udah, sabi. Cuman karena 797-nya sama pertanyaannya, jadi kita ambil 4 aja. Yang nanya mak lu ya kayaknya. Jadi kita dari 1000 pertanyaan terpilih 4. 4 orang. 4. Ini kan ada yang 1 orang nanya 3 nih. Oh iya 4 orang. Tapi 7 pertanyaan. Iya. Nah. Oke. Kok diem? Nah, jadi gini guys, terima kasih udah yang nonton. Maksudnya udah yang bertanya ke kita. Jadi kalian jadi lebih tahu juga gitu kan. Yang apa ya, yang bingung-bingung juga, yang sempat kalian salah tangkap, salah persepsi, jadi udah diluruskan di sini lah ya. Betul. Nah, maaf nih yang misalnya pertanyaan yang kita nggak bisa tanyakan ya. Nggak bisa dipilih. Iya, nggak terpilih karena udah 1000 kan katanya tadi ya. 1000 pertanyaan loh. Kita juga, aduh kasihan produser kita ngebacain satu-satu. Apa tuh? Kaget gua. Makanya apa tuh? Udah kali ya? Kita wrap up kali. Udah. Udah. Sebelumnya kita bilang terima kasih dulu nih sama dokter. Sama-sama. Makasih dok, Iya, udah. Dok, makasih ya dok. Oh iya, dokter Diajeng juga sebelumnya Iya, nggak nggak bisa hadir kan kebetulan. episode kemarin kan 4 episode kemarin kan dokter Diajeng ada. Iya. Cuman sekarang dia lagi berhalangan. Iya. Lagi nggak mau ketemu Carlos sebenarnya. Iya, padahal sayang. Oke deh guys, ini kita udahin dulu. Udah boleh dilepas belum kacamatanya? Belum. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Ada. Oke guys, kita udahin dulu ya guys. Sampai ketemu di season selanjutnya guys. Oke. See you. Dadah.